Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana wa uswatana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahu al-'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Amma ba'du. Ibadallah, ikhwatil muslimah, ikhwatil mu'minin wal mu'minat, insyaallah arsyadani wa iyyakumullah. Marilah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tambahkan segala syukur kita karena kita pada hari-hari terakhir yang berat dalam ujian iman ini, kita termasuk orang-orang yang memburu majelis ilmu dan banyak langkahkan kaki ini ke dalam masjid-masjid Allah. Kita memuji kepadanya atas kesempurnaan nikmatnya untuk kita semua. Lalu kita sampaikan salam beserta salawat kita semua untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang tidak ada nabi setelahnya, berulang-ulang menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya dalam banyak momen di tempat-tempat yang berbeda-beda tentang betapa dekatnya kita dengan kiamat. Bahkan tanpa pernah dibayangkan oleh para sahabat, Rasulullah menyempatkan satu hari full membahas tentang tanda-tanda dekatnya kiamat, dari sejak subuh
sampai maghrib. Kata para sahabat, tidaklah yang menghentikan Rasulullah menyampaikan pidatonya kecuali masuknya waktu salat. Beliau stop, turun dari mimbar, mengimami salat berjamaah zuhur, naik kembali ke atas mimbar, lanjut sampai asar. Stop, turun lagi dari mimbar, mengimami salat asar, kemudian naik kembali ke mimbar, lanjutkan pidatonya sampai tenggelam matahari, sampai maghrib. Menegangkan, sehingga kata para sahabat, kami tidak berani meninggalkan majlis itu. Nabi menceritakan apa-apa yang telah berlalu dan apa yang nanti akan terjadi. Fa'a'lamuna ahfazuna. Yang paling banyak mengilmui isi pidato Nabi seharian penuh itu adalah yang paling kuat hafalannya di antara kami. Dan yang paling kuat menulisnya. Dan Abu Hurairah adalah termasuk salah satu di antara sahabat Nabi yang terkenal dengan liputan-liputan hadis-hadis Nabi akhir zamannya. Nabi berkata, "Bu'istu ana wa baina yaday sa'ah kahatain." Aku ini diutus, jarak antara aku dengan kiamat hanya seperti ini, kata Nabi. Mengacungkan kedua jarinya menunjuk ke arah langit, tengah dengan telunjuk, lalu beliau merenggangkan sedikit. Di hadis yang lain Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, saat aku diutus sebagai nabi dan rasul di usia beliau 40 tahun, malaikat Jibril memberitahukan bahwa Israfil, siapa malaikat Israfil? Yang meniup sangkakala, memasukkan pangkal trompetnya ke dalam mulutnya, dan kedua matanya tiap sebentar melirik ke arah Arash, menunggu aba-aba kapan trompet sangkakala kiamat ini ditiup. Sampai sebegitu dekatnya bayangan yang dibayangkan Nabi Muhammad tentang beliau dengan kiamat, sampai-sampai seluruh sahabat tanpa terkecuali yakin bahwa merekalah yang dimaksud dengan umat atau manusia-manusia akhir zaman, bahwa kiamat benar-benar sudah sangat dekat. Lagi pula ayat juga menyebutkan tentang iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun wa insyaqqatil qamar. Ketika bulan terbelah, waqad jaa asyratuha, tanda-tanda kiamat semuanya telah banyak nampak, semakin yakinlah para sahabat bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Dan ini bukti bahwa sahabat-sahabat itu yakin kiamat adalah di masa mereka atau sangat dekat dengan mereka. Sampai-sampai Umar bin Khattab tidak ragu sedikit pun bahwa sosok Ibnu Sayyad, sesosok manusia yang secara posturnya mirip dengan Dajjal dan memiliki kemampuan yang tidak ada satupun manusia yang seperti dia kemampuannya, sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Padahal Bapak, Ibu sekalian, Dajjal tidak akan muncul kecuali sebagai salah satu tanda besar di antara tanda-tanda besar kiamat. Nah, Ibnu Sayyad diyakini oleh Umar bin Khattab sebagai Dajjal. Umar menghunus pedangnya di dekat Rasulullah SAW. Saat Rasul dan Umar melihat Ibnu Sayyad berkelebat, bersembunyi dari balik-balik batang-batang kurma. Kelebatan Ibnu Sayyad sangat cepat, sep, 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 berkelebat dengan sangat cepat. Ibnu Sayyad ini sudah populer di tengah para sahabat, dan para sahabat berbisik-bisik bahwa dia adalah Dajjal, dia adalah Dajjal. Umar bin Khattab yang merasa sangat kuat menghunus pedangnya, lalu minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izinkan saya. Mau ngapain, kata Nabi? Saya mau penggal lehernya.
Saya mau bunuh dia, saya akan buru dia. Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, jika orang itu memang asli Dajjal, maka bukan kamu yang sanggup mengatasinya. Dia bukan tandingan kamu. Karena di banyak riwayat-riwayat yang kuat dan sahih, yang mampu membunuh Dajjal hanyalah manusia istimewa yang Allah simpan ke langit, khusus diturunkan buat membunuh dia, yaitu Nabi Allah yang ke-24 min ulul azmi, Isa alaihi salam. Jadi kalau dia Dajjal, bukan ente yang bisa melawan dia, hai Umar. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa guna, apa untungnya buat ente membunuhin orang? Rasul tidak menyalahkan keyakinan Umar bahwa dia Dajjal. Umar, Dajjal itu cuma datang di akhir zaman, bukan ini zamannya. Ente terlalu salah, ya. Ente sangat salah. Rasul tidak mengatakan begitu pada Umar. Sampai Rasulullah meninggal, Rasulullah biarkan para sahabat meyakini atau memiliki keyakinan bahwa Dajjal itu adalah Ibnu Sayyad. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, dia tidak bersendirian. Sofiyah pun memiliki keyakinan yang sama. Bunda Aisyah juga memiliki keyakinan yang sama bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah ibnu Mas'ud, tidak sedikit sahabat-sahabat yang sampai meninggal mereka yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Coba lihat, kenapa Rasulullah tidak memberangus keyakinan itu? Jika menganggap bahwa kiamat sangat dekat, kitalah manusia generasi akhir zaman, itu adalah sebuah kesimpulan yang salah. Kenapa tapi Nabi tidak meluruskan, tapi membiarkan sahabat memiliki keyakinan itu? Ini yang pertama. Yang kedua, Abdullah ibnu Abbas, di dalam riwayat yang sanadnya disampaikan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid, Ibnu Abi Mulaikah, murid kesayangan Abdullah ibnu Abbas, berkata, saya berjumpa dengan guru kami, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Guru kami berkata, semalaman kami tidak bisa tidur. Kami bertanya, oh kenapa wahai Tuan Guru? Karena sahabat-sahabat kami mengatakan mereka telah menyaksikan malam tadi meteor melesat menuju ke arah bumi. Berarti besok adalah dukhan. Ini keyakinan Abdullah ibnu Abbas. Tuan-tuan yang kami muliakan, bapak ibu yang kami hormati, ketahuilah, bukan hanya Ibnu Abbas sendiri yang yakin itu adalah dukhan. Kalau meteor sudah melesat menuju bumi, berarti dukhan besoknya akan terjadi. Apa hubungan meteor dengan dukhan? Ini keyakinan para sahabat. Siapa sih Abdullah ibnu Abbas? Apakah dia seorang pakar astronomi? Apakah dia seorang ahli ilmu kimia, ilmu fisika? Tidak. Tetapi kenapa Ibnu Abbas menghubungkan antara meteor dengan dukhan? Padahal dukhan adalah tanda besar kiamat yang pertama. Ini menandakan apa? Menandakan yakinnya para sahabat bahwa kiamat itu mungkin saja terjadinya di zaman mereka. Artinya yang sah disebut dengan generasi akhir zaman adalah mereka. Sekali lagi saya katakan, keyakinan ini merata pada seluruh sahabat, tidak ada yang mengingkari. Lalu kenapa untuk manusia yang hidup 1400 tahun lebih di zaman kita sekarang ini, ketika kita sampaikan kitalah generasi akhir zaman, di zaman kita sudah sangat dekat kiamat, mulai muncul pernyataan-pernyataan kiamat masih lama, tidak boleh mengkaji-kaji tentang masalah pembahasan-pembahasan akhir zaman. Ini membuat orang ketakutan segala macamnya. Apakah para sahabat salah memiliki keyakinan itu padahal masih lama, sementara mereka yakin? Lalu kenapa keyakinan tersebut tidak ada pada kita, padahal tanda-tanda yang diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyaknya terjadi di zaman kita? Dan kalau satu dua mungkin kebetulan, ini masalahnya berlapis, beruntun, berdatangan dan muncul, nampak. Kalau hanya satu persatu munculnya mungkin ini kebetulan. Lah ini nanti beruntun, berlapis-lapis, secara hampir bersamaan, muncul tanpa bisa kita bantah. Semoga saja Bapak Ibu,
Sudah banyak yang memukadimahi pertemuan langsung kita ini, live ini, dengan melihat kajian-kajian saya di YouTube. Sudah apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Maka ketika saya katakan tanda-tanda dan bukti-bukti secara beruntun ini menjadikan kita harusnya lebih berhak memiliki keyakinan yang para sahabat dulu meyakininya. Betul tidak? Apa dampaknya buat para sahabat? Saya berharap dampak ini yang terjadi pada kita di akhir zaman ini. Dampaknya buat para sahabat adalah mereka lebih semangat menjalani hidup. Ini loh dampaknya. Mereka lebih full dan total berislam. Anggapan mereka, mumpung masih ada waktu, mumpung masih aman, mumpung masih hidup, mereka berlomba-lomba dalam memaksimalkan amal soleh mereka, berjuang total bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berinfak tidak tanggung-tanggung, bersedekah tidak menahan-nahan, tidak pelit-pelit. Mereka juga total dalam tahajudnya, memburu sholat 5 waktu berjamaahnya, dan mereka tidak takut dengan kematian sedikit pun dalam membela agama dan kehormatan tanah air dan bangsa. Masya Allah, ini terjadi kepada para sahabat. Gairah mereka untuk hidup benar-benar hidup, benar-benar nyala kaum muslimin. Totalitas mereka sebagai seorang hamba tidak menanggung. Harapan kita ketika kita menguraikan kajian akhir zaman ini, kayak sahabat itu energi kita. Energi setelah ini menghadapi dan melihat hidup ke depan. Bukan dibalik ya, setelah dengarkan kajian ini lemes, lututnya pada goyang, nggak sanggup berdiri. Pulang-pulang ke rumah sudah letoy. Pak, kok jalannya gitu? Udah mau kiamat. Tidak. Justru ketika mengetahui udah dekat kayak gini, Pak, yang muncul adalah apa yang harus kupikirkan? Kampung halamanku akhirat udah dekat. Apa yang harus kuberatkan? Sampai berkorban dengan darah dan nyawa pun sekalipun aku siap. Ini udah dekat. Setiap Allahu Akbar, dia akan paling pertama memburu masjid-masjid terdekat untuk berjamaah sholat 5 waktu. Dia akan buat jam weker, jam 3, setengah 3, wajib sudah berdering dan dia bangun di atas sajadah, dia sujud. Karena generasi istimewa para sahabat adalah ahlu tahajud, ahlu qiyamul lail. Ini akan ditirunya. Dan ini hendaknya mengalir menjadi warisan akhir zaman buat kita, sehingga memunculkan energi yang hampir tidak terbatas pada diri setiap kita. Begitu keyakinan saya, dan alhamdulillah saya melihat adanya gejala kebangkitan semangat ini ketika pembahasan akhir zaman ini kita uraikan. Berikutnya kaum muslimin, Rasulullah juga menyatakan bahwa semakin dekat kiamat terjadi, semakin langka ulama atau da'i dari umatnya yang menyampaikan kepada manusia luas tentang tanda-tanda akhir zaman. Ini memang benar. Baik, ibarat Allah, ini pertemuan kita yang kedua kalau nggak salah di masjid ini. Saya nggak tahu berapa orang dulu yang hadir. Dulu itu kalau nggak salah jamnya waktu duha sampai tembus ke jam 2 lebih ya. Dari jam 9-an sampai, siapa dulu yang hadir? Bisa tolong angkat tangan. Siapa dulu yang hadir? Waduh, beda orang kayaknya. Ya, ya sudah, kalau begitu kita nikmati kajiannya dari A. Mau setuju? Setuju. Baik. Taib kaum muslimin yang kami muliakan, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Pas waktu isya masuk, kita semuanya break. Kita isya dulu. Habis itu baru santai, setelah itu kita lanjutkan. Setuju? Setuju. Nah, alhamdulillah. Kaum muslimin, isya jam berapa? Jam 7:05. Masya Allah. Oh iya, artinya baqiya khamsu daqaik, hanya sisa 5 menit kita buka mukadimah ini, kemudian kita persiapan sholat isya. Setelah itu baru kita laju kembali. Insya Allah gigi 4. Kenceng maksud saya. Jadi ibarat Allah yang kami muliakan, pengantar barusan ini untuk menyampaikan kepada kaum muslimin kenapa pembahasan ini dirasakan penting untuk kita bedah pada umat. Walaupun cacian yang mencaci bermunculan,
hinaan yang menghina bermunculan, tetapi kita akan abaikan saja. Toh Nabi Muhammad sebenar apapun beliau tetap saja dicaci maki oleh orang-orang yang mengingkarinya. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, sekarang saya akan memberikan beberapa kepada Bapak Ibu semua dalil-dalil, bukti-bukti terbaru, terkini, yang teraktual, yang paling up to date istilahnya, bagaimana nusus yang ada, bukan dipaksa-paksain, karena ini adalah sebuah manhaj yang rusak. Dipaksa-paksain, dicocok-cocokkan hadis ini cocok dengan kenyataan ini, cocok dengan, bukan. Kita suruh Bapak Ibu nilai sendiri. Setelah itu kita lihat apakah ada penyimpangan dari apa yang diceritakan Nabi Muhammad SAW dengan realita yang kita saksikan sekarang. Dan ada satu hal yang paling saya tekankan pada pertemuan malam ini, yaitu pembahasan tentang masalah 1500 tahun umur umat Islam. Karena banyak fitnah yang tidak bertanggung jawab ketika membedah masalah 1500. Malam ini saya akan uraikan. Jika ada yang ingin berdebat atau ingin bertanya, tafadhol. Ini kita akan kupas dengan adab-adabnya. Benarkah yang mengatakan bahwa 1500 kiamat terjadi? Maaf ini kalau boleh saya katakan, telinganya agak sedikit bermasalah, lalu nyampaikan keluar dengan masalah yang ada di telinganya. Kata Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, kiamat tahun 1500 Hijriah. Yang benar aja. Emang ada hamba Allah Zulkifli ngomong kayak gitu? Satu. Yang kedua, dia mengatakan, oh Masya Allah, tahun 1500 Hijriah paling lama, ya kan? Ini Dajjal sudah keluar. Kapan pula saya nyampaikan Dajjal keluarnya 1500, Al-Imam Mahdi keluarnya di 1500 Hijriah. Masya Allah, mohon alamin dengar baik-baik. Yang punya HP ada rekamannya, rekam baik-baik ya. Silakan, ini juga mudah-mudahan ada yang streaming. Ada yang streaming. Alhamdulillah. Oh ini streaming. Ya, ini langsung bisa menyaksikan. Ya, insya Allah kita akan bertanggungjawabkan ini semua. Dan saya bersyukur kepada Allah ketika ada ulama yang mau duduk dalam majlis ini. Saya bersyukur kepada Allah. Silakan kritik hamba Allah ini, silakan berikan masukan. Saya akan sangat bersyukur. Salah satu contoh yang saya sangat syukuri pada Allah, Ustadz yang kita muliakan, Dr. Mustafa Umar. Dia adalah ketua komisi fatwa Majelis Ulama untuk Provinsi Riau. Semenanjung Malaysia tidak ada yang tidak kenal dengan harumnya nama beliau. Ahli di bidang hadis, pakar di bidang tafsir. Beliau diam-diam duduk mendengarkan kajian saya di Masjid Al-Falah di Kota Pekanbaru, salah satu masjid besar dan mewah di Pekanbaru. Dia duduk bersama timnya, saya nggak tahu dan tidak dikasih tahu ke saya bahwa dia ada. Dari sejak maghrib Pak kayak gini ini, lepas isya lanjut dia tetap duduk mendengarkan dengan seksama. Ini baru ulama Pak. Ya, dia tidak mendengarkan dari kata Ustadz kata Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, nggak kayak gitu. Tapi dia langsung duduk mendengarkan. Dia menyimak, dia melihat apa yang saya tuliskan. Kaum muslimin, setelah acara selesai, tanya jawab selesai, kemudian orang mulai berdiri dan bubaran, dan sambil bersalam-salaman, datang panitia mengatakan, Ustadz Zulkifli, dari awal tadi sampai selesai ini, guru besar kami Umar menyimak semua kajian Ustadz Zulkifli. Darah saya mengatakan, ini bakal dicuci saya ini. Satu, ada kegambangan. Dua, ada syukur yang mengalahkan rasa gamang itu. Inilah saatnya saya untuk disempurnakan. Kalau ada yang salah memang harus diluruskan. Kalau memang ada yang nggak sempurna, hendaknya disempurnakan. Dan kata panitia, Ustadz Dr. Mustafa Umar mengatakan pada kami ingin berjumpa langsung dengan Ustadz. Makin jadi Pak. Saya katakan siap. Di ruangan yang cukup elit di bagian khusus ruangan Ustadz, ya, ada ruangan pertemuan. Saya duduk duluan, dia datang, didampingi oleh timnya kayak pasukan di belakang. Mau ngapain ini kira-kira? Kami bersalaman, berpelukan hangat sekali. Dia lama memeluk saya, Masya Allah. Ternyata dia adalah saudara saya atau sealma mater dengan saya, namun senior di Al-Azhar Mesir. Ya, dia duduk,
Kami bincang-bincang dengan hangat dan beliau mengatakan, Ustaz Zulkifli, pengajian dan materi seperti ini jangan hanya sebatas orang yang seruangan masjid ini. Saya nanti akan bukakan fasilitas masjid raya atau masjid agung An-Nur, itu masjid terbesar di Riau, Pak. Masjid yang paling keren lah ya. Kita akan adakan acara seminar 2 hari, biar tim saya nanti yang akan atur. Masya Allah, berarti dia menyimak semuanya, kemudian dia mengajak agar acara ini diberikan ruangan yang lebih besar. Ini sesuatu yang sangat saya syukuri. Tapi saya katakan, Masya Allah, tapi Ustaz, selaku kekanda saya dan guru saya, tolong berikan masukan dan tambahan-tambahan buat saya. Saya siap mendengar dan siap meluruskan. Ustaz, dia ahli tentang masalah hadis, dia ahli tentang masalah tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat menanti-nanti adanya ulama-ulama semacam Ustaz ini memberikan masukan kepada saya. Kaum muslimin, sampai 2 hari acara berturut-turut bersama dengan beliau hadir dari pagi sampai sore, besoknya dari pagi sampai sore bersama dengan ustaz-ustaz yang lain, ulama-ulama yang lain. Saya masih menunggu daripada beliau sampaikan masukan buat saya. Beliau masih belum memberikan masukan apa-apa, tapi katanya semoga Allah menolong dakwah Ustaz. Masya Allah, ini adalah sebuah lecutan dan motivasi yang sangat berharga buat saya, Bapak Ibu. Mulailah beliau besok ini mengajak saya ke Chiang Mai, apa nama itu, Thailand, dengan masyarakat Malaysia untuk survei langsung ke tempat pusat pembibitan dan penanaman kurma-kurma terbaik saat ini di Asia Tenggara, di Thailand. Kan saya memberikan motivasi agar umat Islam mulai menanam kurma. Ternyata beliau udah mulai. Saya baru ngomong beliau udah tinggi-tinggi kurmanya, udah berbuah sekarang. Bahkan di Masjid Agung An-Nur itu yang mengelilingi masjid sudah berbuah buah kurmanya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ini bentuk yang saya inginkan. Para ulama hendaknya duduk. Bila memang salah, langsung tegur pada hamba Allah. Hamba Allah yang fakir ilmu ini akan sangat bersyukur kepada Allah, tidak akan marah dan tidak akan membela diri. Khusus untuk penamaan pelengkapan. Karena materi ini penting dan wajib untuk disampaikan, dan langkah yang mampu menyampaikannya. Ini jadi penting untuk adanya orang-orang yang diamanahkan Allah menyampaikan dan harus disempurnakan. Baik, insya Allah, mari kita break dulu. Ba'da Isya kita langsung kepada kajian kita ini, dan kita selesai pada waktu yang tidak dibatasi. Sanggup tidak? Ya, sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 11, sampai jam 12. Ya. Sudah, jangan banyak ngomong, lihat aja nanti sampai berapa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.